Semoga bisa menerima ilmu yang akan disampaikan oleh Gus Faizin. Kepada Gus Faizin kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wal khairu wa syarru bi masyiatillah. Allahumma sholli wa sallim wa barik wa tarham wa tahannan ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Wa qala Syekh Hasyim Asy'ari, la khaira fi ummatin idza kana abnauha juhala wa la yasluhu illa bi ilmin. Ini mandinya apa ya? Sahabat-sahabatku yang saya cintai dan saya banggakan, yang terhormat kepada Bapak Ketua Ansor Gus Mundir dan semua rekan-rekan pengurus dan para peserta yang saya banggakan, terutama terima kasih kepada saudara saya MC, sampai lali jenengku. Nah, pada hari ini kita akan bersama-sama untuk menampaktilasi apa yang dilakukan oleh masyayikh Nahdlatul Ulama. Saya ingin tanya kepada jenengan semua, apakah sudah mantap di organisasi NU? Jawab, mantap gak? NU itu adalah sebuah wasilah yang digunakan untuk mempertahankan paham Ahlus Sunnah wal Jamaah. NU dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah itu adalah dua hal yang berbeda. NU itu adalah organisasi, Ahlus Sunnah wal Jamaah itu adalah paham atau aliran. Kemudian dikembangkan lagi menjadi sebuah keyakinan namanya Islam. Maka seakan ini fik adalah Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah Nahdlatul Ulama atau Nahdiyah. Jadi kalau berbicara tentang Islam, semua akan mengaku Islam. Siapapun dia, Mu'tazilah, Khawarij, kemudian Syiah dan lain sebagainya, dia akan mengaku Islam. Tapi ketika Anda akan ditanya, apa pahammu? Paham saya adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah itu di level tahap yang kedua. Pertama Islam, yang kedua adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau ditanya pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah, kalau ditanya agama Islam, kalau ditanya organisasi adalah Nahdlatul Ulama. Nah, maka anda ini adalah generasi Nahdlatul Ulama. Mungkin banyak yang sudah tahu, ada yang tidak tahu itu keterangan alumni man gitu ya. Oh ya. Saya paham wajah tapi namanya kadang lupa. Siapa sini Mas? Sandi, Mas Sandi dan semuanya. Ada yang sudah sepuh, teman juga ya. Ada yang jenengan, betul Pak? Oh, oke. PKRI ya. Pak Sinan namanya. Pak Mahfud. Lo pernah memberi materi di PKRI itu guru-guru matematika kalau tidak salah. Nah, jadi yang terpenting sekarang ini adalah yang harus kita tanamkan dalam diri kita itu akidah. Anda tidak boleh terpengaruh oleh kata-kata sunnah yang jika diambil kesimpulan
mungkin orang akan mengasumsikan bahwa di TV, di YouTube, di Twitter, di Facebook itu kalau ada kajian sunnah itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tidak. Mereka itu hanya mengaku kajian sunnah, ustadz sunnah dan lain sebagainya, tetapi di dalam pemahamannya kadang berbeda dengan pemahaman Ahlus Sunnah. Jadi Anda jangan mengidolakan orang-orang yang tidak jelas dari mana sumbernya, silsilah sanadnya jelas apa tidak, sampai kepada Rasulullah apa tidak, melalui para kiai, para ulama yang terkenal yang ada di Ahlus Sunnah wal Jamaah atau di Nahdlatul Ulama atau tidak, itu harus diteliti. Bagaimana cara meneliti? Sekarang banyak media, ada Google Form, ada macam-macam, dilihat dari sisi historis bahwa ini ikut siapa, ini ikut Ibnu Taimiyah, ini ikut Ibnu Qayyim, ini ikut Muhammad bin Abdul Wahab, ini Abu Hasan al-Asy'ari, siapa yang kita ikuti? Nanti akan saya sampaikan pokok-pokok ulama siapa yang mempunyai kekuatan di Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi kita harus membedakan antara tiga hal ini. Pertama Islam, yang kedua adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang ketiga adalah Nahdlatul Ulama. Jadi sampai kalau ditanya, kowe mau ngopo? Tanya bagaimana? Jawab. Tanyakan lagi. Kamu yang menanyakan saya itu tentang apa? Tentang iman? Kalau tentang iman saya Islam. Kalau kamu bertanya kepada saya tentang akidah, saya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau bertanya tentang organisasi, Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Insya Allah sama nanti akan punya sanad-sanad yang sampai kepada Rasulullah lewat para ulama. Apa manfaatnya? Manfaatnya adalah supaya tidak ada putusnya dari Nabi. Karena kita tidak akan tahu Nabi tanpa mengikuti para ulama. Enggak mungkin sampai itu kembali kepada Quran dan Sunnah tanpa ulama. Impossible. Tidak mungkin. Sekarang membaca Quran saja. Saya tanya, di dalam Quran itu ada apa namanya? Ada ilmu tajwid, umpamanya ikhfa, ada yang dibaca idhar, ada yang dibaca idgham. Siapa? Ulama yang membuat konsepsi itu. Ada tafsir. Siapa yang lagi yang membuat? Ulama yang membuat. Ada Imam Tobari, ada apa namanya, Jalaluddin As-Suyuti. Semua itu yang mempunyai ilmu-ilmu besar di dalam Islam, yang mengembangkan Islam itu melalui jalur ulama. Tidak bisa kita kembali ke Quran dan hadis. Kalau kita hanya kembali ke Quran dan hadis, berarti kembali kepada terjemah, dan terjemah itu banyak yang salah. Ambil contoh. Sekarang masalah akidah, kesalahannya di mana? Allahumma sholli ala Muhammad. Santai, gak apa-apa, sampean gak usah span, nyantai setelah ini. Coba ayo kita baca sholawat dulu. Sholli wa sallim daiman ala Muhammad. Sholli wa sallim daiman ala Muhammad. Ulama penting. Maka di sini kajian yang saya sampaikan ini adalah bersumber dari para ulama, yang para ulama itu adalah memahamkan kita Quran dan Sunnah. Gak mungkin kita. Contoh, dalam masalah akidah itu tidak boleh diutak-utik. Dalam masalah akidah di dalam Quran itu ada dua ayat. Yang pertama adalah mutasyabbihat, yang kedua adalah muhakkamat. Ulangi, pertama apa? Mutasyabbihat, yang kedua adalah muhakkamat. Yang muhakkamat gampang.
sesuatu hal yang sudah jelas qat'iynya. Contoh, aqimus shalah wa atuz zakat. Tidak boleh diartikan yang lain. Ya, aqimus shalah ya sholatlah, wa atuz zakat dan zakatlah. Tapi kalau ayatnya itu sudah mutasyabihat, Anda perlu belajar dari ulama, tidak boleh membaca terjemah, akan tersesat. Karena al-ijma ala nusus dhalalun fiddin. Orang yang menyepakati nas-nas yang tidak dipahami dari para ulama, maka dia akan menjadi orang yang sesat dalam beragama. Contoh dalam akidah, Ar-Rahmanu alal arsyistawa. Tuhan berada di arsy dan beliau Tuhan itu bersemayam. Alal arsis istawa, di dalam ars Tuhan itu duduk. Pertanyaan saya, kalau Tuhan itu duduk, maka itu pas sesuai dengan terjemah. Tapi apakah benar Tuhan itu duduk? Kalau Tuhan itu duduk, berarti Tuhan itu butuh dengan kursi. Kalau kursi itu diduduki, Tuhan masa butuh dengan makhluk? Karena selain Tuhan itu adalah makhluk. Apakah mungkin Tuhan itu butuh dengan makhluk? Pertanyaannya begitu. Baik, saya kisahkan tak takoni, Mas Andi, sama duduk itu butuh dengan kursi kan? Butuh, berarti kursi itu adalah umpamanya Tuhan duduk di kursi. Ar-Rahmanu alal arsyistawa, kursinya Allah arsy. Kalau Allah itu duduk di kursi, berarti Allah itu adalah secara akliyah, akal itu membutuhkan kursi. Masuk akal enggak kalau Tuhan itu membutuhkan kursi? Enggak masuk. Itu apa itu? Itu adalah orang-orang mujassimah. Itu adalah orang-orang musyabbihah yang tidak sama dengan Ahlussunnah wal Jamaah. Tapi sekarang dia ngaji di mimbar atas nama sunnah. Ada Khalid Basalamah, ada Firanda, ada Rijal, ada dan lain sebagainya. Kalau Adi Hidayat masih rodok luwung. Siapa itu? Mereka yang menisbatkan diri sebagai Ustadz Sunnah mengatakan bahwa Tuhan itu duduk di arsy. Tidak masuk akal. Bagaimana pemahaman ulama? Arsy di situ tidak diduduki, tapi istaula di situ. Istawa itu mempunyai makna istaula. Istawa duduk mempunyai makna istaula, artinya menguasai. Paham ya? Saya ulangi. Istawa menjadi makna apa? Istaula. Ulangi. Istawa menjadi makna istaula. Istawa itu duduk, berarti ada potensi untuk Tuhan itu butuh kepada makhluk. Tapi kalau istaula, Tuhan yang menguasai. Loh, ini ulama. Loh Pak, lah tulisannya kok istawa Pak? Artinya bagaimana? Itulah yang dimaksud dengan dalil yang harus ditakwil. Namanya takwilan. Apa takwil itu? Yaitu memaknai Quran sesuai dengan martabat dan kesucian Allah. Maka istawa itu adalah ayat mutasyabihat, tapi bukan ayat muhakamat. Apa artinya? Ayat yang masih harus diterjemahkan, masih harus ditafsiri, tapi kalau yang muhakamat tidak usah ditafsiri. Siapa yang tahu ilmunya? Ulama. Siapa? Ulama. Jadi ku nek amanno Gusti Allah itu lungguning arsy, ya Allah. Gusti Allah itu duduk di langit. Lah kok nek Gusti Allah duduk di langit, berarti enggak ada Gusti Allah di bumi. Padahal Gusti Allah kan dalam ayat Quran ada wasjud, sujudlah. Berarti Gusti Allah ada di karpet. Waktarib kamu akan dekat.
Wa nahnu aqrabu min hablil warid, dan saya lebih dekat daripada urat nadi, berarti Tuhan itu di leher. Maka harus diterjemahkan. Inilah yang dimaksud dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sayangnya kita kadang kurang belajar, kurang membaca, dijak ngono-ngono, dijak gini-gini, dianggap dia itu adalah Ustadz Sunnah, deloki wae bahwa Tuhan ada di aras. Kalau tidak yakin maka akan murtad katanya, karena tidak yakin Quran. Quran saya piye yang dipahami. Ada lagi selain itu, ya tuwaha fauqa, ini akidah dulu ya, nanti kepada fikih atau kepada tahlil atau kepada ya tuwah fauqa aydihim, tangan Allah di atas tangan mereka. Pertanyaan saya, Pak, Gusti Allah di tangan kok, apa bisa diartikan yang lain? Bisa. Tangan itu artinya kekuasaan. Coba dilihat di dalam hadis, man ra'a minkum mungkaron falyughayyir biyadihi. Kalau kamu melihat sesuatu yang mungkar, kalau kamu punya kekuasaan, maka ubahlah dengan kekuasaanmu. Masa falyughayyir biyadihi kok gepu ono ngono. Masa seperti FPI. Duh, saya ngomong berani. Dalam artian berani ini menyampaikan kebenaran. Lampu kalau 3 FPI sangat bahasa. Kenapa harus takut? Saya ini di media sosial, saya live streaming ini 44.000 penganut deh. Boleh kapan kepengin roh, ada di Abdullah Faizin Facebook gitu. Itu artinya bahwa masalah akidah pun harus dibahas, karena akidah itu yang menguatkan kita, yang nanti kalau akidahnya salah orang itu bisa masuk neraka karena akidahnya salah, bisa masuk surga karena akidahnya benar. Wa kullu man lam ya'taqid lam yantafi, sesuatu yang tidak diyakini dalam akidah tidak akan bermanfaat. Jadi NU kok orang pinter. Jadi anak-anak NU orang pinter. Kata Mbah Hasyim bagaimana? Mbah Hasyim mengatakan, la khairu fi ummatin, tidak ada kebaikan di dalam umat idza kana abna'uha juhala, kalau generasinya generasi bodoh. Tuh kita dianggap kita masih bodoh kita ini. Ojo ngaku pinter. Makanya saya sama-sama semangat iso teman. Ono sing wis tuwa-tuwa ya wis anak jeneng gak putra to. Sing wis anak sapa nek? Oh, anak kabeh to. Ngene kok ansur. Ya, alhamdulillah tapi. Sing gurung nikah sing gurung nikah. Sandi wis ketane. Dereng ya. Gelek san kiamat wis ate parek. Nek gelane wo meneh tanglet Pak Guru sih. Pak ini. Pak ada gak di pondok? Ono. Tapi yang ngono ora lek gawe sakarepe dhewe. Pasrah yai. Nah, pasrah. Guyonan iki, tapi temenan. Jadi pertama masalah akidah dulu kita clearkan bahwa di Al-Quran itu ada masalah akidah yang harus diyakini sesuai dengan para ulama. Pertanyaannya lagi, kalau Allah duduk di aras, ketika aras belum diciptakan, Allah duduk di mana? Coba saya katakan ini. Ini pertanyaan yang muncul nanti kalau Allah duduk di aras. Allah duduk di aras, kalau arasnya belum jadi dan Tuhan belum menciptakan aras, Allah duduk di mana? Melayang itu tidak duduk namanya, dan itu tempat namanya. Maka ketika Tuhan memberitahu bahwa fil ardi wala fis sama, ya, di langit, buktinya malaikat nama Nabi Muhammad Isra Mi'raj di langit dan lain sebagainya. Menurut ulama di langit itu adalah ikon dari makanah, bukan makan. Apa makanah itu? Kedudukan.
bahwa Tuhan itu tempatnya tinggi. Bukan Tuhan itu tempatnya di langit, tapi Tuhan itu tempatnya tinggi. Yang benar apa? Yang benar ya dalilnya yang dalam ayat Al-Quran, wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dimanapun Anda berada, di situ Allah ada. Tapi dalam kaidah tauhid yang sudah disusun oleh Ahlussunnah wal Jamaah itu adalah Allah itu adalah maujudun bila makan. Allah itu ada tanpa tempat. Allah itu ada, tidak diliputi oleh waktu, arah. Allah tidak diliputi oleh tempat, waktu dan arah. Karena waktu, tempat dan arah itu adalah buatannya Allah. Allah berdiri sendiri di dalam sebuah Aqidatul Awam dikatakan qiyamuhu binafsihi. Allah tidak sama dengan makhluk, mukhalafatul hawadisi. Belum mulane ono Aqidatul Awam. Pernah membaca Aqidatul Awam? Pernah ya? Coba dalam Aqidatul Awam itu malaikat ada 10. Piye nanto maneh? Ayo sing hafal. Tafsilu asrim minhumu Jibrilu Mikailu Israilu Mungkar Nakir Waroki Purwakada Atidun Malikun Waridwanu Tada. Dalam kitab ada mustahil, wal mustahilu bidukuli wajibin fakbat rimam sina bihukmin wajibin. Nabi ada 25. Ono kabeh iku di umpamane sampean paling baik nunggonku ngono takon ngaji nunggonku. Nabi ada 25. Tafsilu khamsatin wa isrina lazim kullan mukallafin wa hakim utane hum adamun idris sakmarine ono. Ada lagi Nabi itu Isra Mi'raj wa ba'da Isra'il ulu juli sama hataro'an Nabi Rabbal kalama ada. Min ghairi kaifin madhisorin. Ini perlu pemahaman lama di pesantren, tapi sampean wis ora usah mikir ngono, sing penting melok napa niki. PKD sing penting ikhlas krana Allah. Mantep ya? Nah, dimantepno ae. Nah, sampean orang melok ngaji nang pesantren apa-apa, walaupun yang sudah di pesantren sekarang melok PKD harus ikut PKD. PKD mulai awal sampai akhir harus lulus dan harus berhasil. Ini tadi sudah dapat ilmu enggak yang saya sampaikan? Saya tanya, sampean sudah sedikit banyak sudah dapat ilmu enggak tadi? Dapat, alhamdulillah. Ya, masalah lagi, nah kita sudah jelas ya, bahwa Tuhan tidak diliputi oleh waktu, tidak berarah, dan tidak tadi ya, Tuhan ada tanpa tempat, tidak diliputi oleh waktu dan arah. Tuhan berdiri sendiri, namanya qiyamuhu binafsihi. Ahlussunnah wal Jamaah itu masuk akal itu. Tuhan kok dipadan menungso? Tuhan kok disamakan dengan makhluk? Enggak ada. Selain Tuhan adalah makhluk. Selain makhluk adalah Allah. Di makhluk itu yang diciptakan, Allah itu khaliqu kulla syai'. Allah itu yang menciptakan segala sesuatu. Allahumma sholli ala Muhammad. Si tegas, yang tegas. Jadi generasi NU itu A yo A, B yo B, NU yo NU. Gak usah menggerang-menggerang rodok setengah ini. Gue dikai Indomie gak miringi rodok nemen. Sampai ini harus mempertahankan keyakinan para ulama dan para kiai yang menjelaskan tentang Quran dan hadis. Saya kira mas, ada yang mengatakan kembali kepada Quran dan hadis, berarti dia kurang tahu Quran hadis itu. Mari kita kembali kepada Quran hadis. Maca Quran al-qari'atu mal-qari'atu waca al-qari'atu utawi wong maca Quran jadi wong al-qari'atu namanya Saiful Karim itu saya hantar di medsos selama 24
bulan itu. Teman-teman yang medsos itu. Terjemah yang dicari, terjemah yang disampaikan, setelah itu saya meluruskan terus. Jadi di medsos itu ya dewe iki ora tiktokan menunggu, tapi meluruskan sebenarnya. Jika teman-teman, ini pertama masalah akidah ya, penting ya. Yang kedua masalah mahabbah kepada para ulama, para kiai. Jangan ini mahabbah para kiai. Apa dasarnya? Ketika seorang Badui bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, mata sa'ah, kapan hari kiamat itu? Maka Rasulullah balik bertanya, ma'adatta, apa yang kamu siapkan? Kowe kok takok aku masalah kiamat kok gelani mletemu ngono. Kowe ngene-ngene kok takok kiamat. Ma'adatta sing mau siapne apa? Jawabnya bagaimana? Uhibbullah wa rasul. Saya cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasul. Akhirnya sekarang kepada Allah, kepada Rasul, dan kepada para ulama. Kenapa? Maka Nabi berkata, yuhsyarul mar'u ma'aman ahabba, atau al mar'u ma'aman ahabba. Al mar'u ma'aman ahabba. Saya ulangi lagi, bahwa manusia itu akan ditempatkan bersama dengan orang yang dicintai. Kalau yang dicintai ulama, maka dia akan bersama ulama. Allahumma sampai jadi muridnya Mbah Hasyim Asy'ari gelem ora? Purun betul. Mulai hari ini kita harus berdoa kepada Allah jadi muridnya Mbah Hasyim Asy'ari. Allahumma ngantuk ya wis. Ayo coba baleni salamnya, sholli wa sallim ta cara ngantuk dilungkas. Sholli wa sallim siapa kita? Ya, pertama kita ya. Masih ingat Tuhan itu berbeda dengan makhluk. Pertama kita akan melihat bahwa tentang akidah sudah jelas bahwa Tuhan itu ada tanpa tempat, tidak berarah dan tidak diliputi lewat waktu. Tuhan itu qiyamuhu bi nafsihi, berdiri sendiri, atau Tuhan itu mukhalafatul lil hawadis. Yang kedua mahabbah tadi apa? Cinta, kasih, atau mencintai seorang ulama. Jadi sampai ini mau senang ulama tok asli. Kita itu harus senang pada ulama. Daripada senang perampok, lebih baik senang pada ulama. Yang ketiga tentang tahlil dan amaliyah. Terakhir, jangan tahu bahwa di dalam tahlil itu kita dibid'ahkan terus. Jangan tahu bahwa dalam tahlil itu kita disesatkan terus oleh mereka. Bagaimana cara menjawabnya? Pertama, tahlil itu ada salawat di dalamnya. Wonten apa tuh? Ada, contoh ya. Allahumma sholli ala habibika Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Salawat. Pertanyaan saya, salawat itu diperintah apa tidak? Salawat itu dilarang apa diperintah? Kalau salawat diperintah, pertanyaan saya, berarti tahlilan juga diperintah. Ya, karena tahlilan ada salawat. Yang kedua, baca Quran diperintah apa tidak? Diperintah. Kalau baca Quran ikra'u atau ikra', maka tahlilan juga diperintah. Karena di dalam tahlilan ada membaca Quran. Hanya membaca Quran ini menurut Ibnul Qayyim, perhatikan ini. Mereka kan mengatakan membaca Quran ini tidak sampai kepada orang yang meninggal. Orang Wahabi itu begitu. Dia mengatakan
orang yang membaca Quran tidak sampai kepada orang meninggal? Kita jawab dengan dua jawaban. Jawaban pertama dari Ibnu Qayyim, Ibnu Taimiyah dulu. Ibnu Taimiyah itu tokoh Wahabi yang diikuti oleh orang Wahabi. Tapi Ibnu Qayyim di dalam kitab Al-Fatawa mengatakan bahwa orang yang membaca Quran itu sama halnya orang yang sodakoh, orang yang haji, dan ibadatul maliyah seperti halnya sodakoh. Maka orang yang membaca Quran itu diperbolehkan. Apa artinya? Waslan akan sampai kepada orang yang meninggal. Itu Ibnu Taimiyah ngomong begitu. Kalau tidak percaya, di Hujjah Ahlussunnah wal Jamaah karangan Mbah Yai Ali Maksum, nanti dilihat di awal. Dilihat itu. Loh, tokohnya kok ngono, pengikutnya kok ngono, mana yang kok tidak tahu. Yang kedua Ibnu Qayyim juga begitu, di dalam kitab Ar-Ruh itu mengatakan bahwa membaca Quran itu sampai kepada orang yang meninggal. Tapi ada tafsir, yang digaji tidak, yang tidak digaji sampai. Nah, pertanyaan saya itu, sampai biasanya besok-besok itu darusan oleh amplop orang, kartu amplop betul. Tapi sampai punya niat enggak, betul beda niat loh. Tapi kalau ingin digaji itu baru udah boleh. Tapi kalau juga ya diparingi musuh ditolak, gitu. Tak. Itu perbedaannya hanya begitu. Kalau Ibnu Taimiyah digaji atau tidak sampai, tapi kalau Ibnu Qayyim digaji tidak sampai, tidak digaji sampai. Artinya kedua ulama tokoh besar dari yang diikuti oleh Wahabi itu bahwa orang yang baca Quran itu sampai kepada orang yang meninggal. Lain dengan kalau doa kemudian sedekah itu sudah jelas, nggak ada perbedaan. Yang ada perbedaan itu adalah membaca Quran. Ada lagi yang diselewengkan. Orang Wahabi mengatakan begini, kalau Imam Syafi'i tidak. Kalau Imam Syafi'i katanya Wahabi itu, tapi saya bongkar lagi. Imam Syafi'i itu mengatakan bahwa orang yang membaca Quran itu tidak sampai. Itu di Qol Jadid itu sampai kalau dia apa? Kalau dia mempunyai niat disampaikan kepada orang yang meninggal. Lah mosok sampean maca Quran terus sampean ora niat kanggo wong sing mati. Umpamane ngene ya. Ana wong mati, sampean maca Quran, maca dhewe tanpa diniatkan kepada orang meninggal. Ya jelas gak sampai dong ora diniati. Itu Wahabi mengatakan begitu dalam Qaul Qadirnya Imam Syafi'i. Tetapi sebenarnya kaul itu ada dua Imam Syafi'i. Ada yang namanya kaul mukhtar, ada yang namanya kaul masyhur. Yang mukhtar itu mengatakan sampai diniatkan atau tidak, sing penting nek pinggire mati tetap sampai. Masyhur, kaul masyhur itu adalah kaul yang saiki ngono viral. Ngerti viralnya? Pertanyaan saya sekarang, sampai masuk akal enggak? Ada dua. Pertama, terkenal, yang kedua terpilih. Lebih baik mana antara terkenal dan terpilih? Terpilih. Kalau mereka ngomong masyhur, kamu ini masyhur itu artinya terkenal, viral ini. Tapi ternyata ada kitab yang terpilih tapi bukan terkenal. Yang ada di dalam kitabnya Imam Syafi'i mengatakan bahwa walau khotaman hasanan, kalau dia menghatamkan Quran di pinggir orang yang meninggal maka lebih bagus. Itu ucapannya Imam Syafi'i di kaul mukhtar, bukan kaul masyhur. Berarti Imam Syafi'i masih membolehkan. Ngono loh. Karena apa? Yang terjadi itu di framing bahwa Imam Syafi'i itu tidak sampai kepada orang meninggal. Namun kudu maca akeh. Ya, masalah talim sudah jelas ya. Sampai apa enggak membaca Quran? Sampai sedekah sekarang.
tasaddaq alal amwat, sedekahlah untuk orang-orang yang mati. Fa innal malaikata yahmiluna sadaqata lahyatil amwat, karena orang yang meninggal itu sedekahnya yang digunakan, yang diniatkan untuk orang meninggal itu pahalanya akan diberikan kepada orang meninggal. Contoh, zaman oleh berkat orang yang wayahe kondangan, oleh besek orang, umpamane lalai kan yo gembeng mulai. Ngene, teluk ora dikene, menera. Loh. Tapi itu sedekah, itu bukan maktam, itu bukan pesta makan. Orang Wahabi menyatakan itu pesta makan. Jadi dalilnya berbeda antara pesta makan dengan sedekah. Pesta makan itu ya bar mati, wong pesta minum minuman keras, ditinggal oleh kematian, lalu dia bisa menikmati harta bendanya, itu pesta makan. Tapi kalau di tahlil tidak ada pesta makan, di tahlil itu no. Terus sing duwe sohibul hajah ngekei sedekah akhirnya dapat pahala dari sedekah. Ngono ae. Bid'ah enggak ya? Betul, karena Nabi ya sedekah, apalagi Nabi ketika ditanya ada seorang perempuan yang meninggal, ibu saya meninggal, Nabi bagaimana? Oh sedekah. Bagaimana saya sedekah untuknya? Boleh, na'am. Nah, itu adalah hadis Rasulullah. Maka kita itu kalau tahlilan itu berarti tidak bid'ah tapi sun. Itu nanti ada di dalam kitab. Saya punya kitab. Saya sudah nulis kitab itu lebih dari 6 atau 5 itu tentang akidah ini. Amalia. Sudah ya, ada 3 itu aja yang bisa saya sampaikan karena waktunya sudah mendalu. Pertama apa tadi? Akidah. Yang kedua mahabbah. Yang ketiga tahlil. Bisa akeh saja. Wis rapopo wis delok nang Facebook wae itu. Kalau TikToknya Pak Haisin nanti dilihat di TikTok. Terima kasih ya. Saya mohon maaf kalau ada pertanyaan silakan, tapi ojo dalu-dalu. Aku kok iso mulai nyabrang. Ya baik, saya buka 2 pertanyaan. Oh ya, harus ngantuk lagi. Ngantuk nih. Sekarang semangat. Siapa kita? NKRI, Pancasila, Aswaja, Nusantara. Saya buka 1 pertanyaan. Ayo, 1 saja. Oh, berarti paham nanti. Tinggalin Bapak.